Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa dengan NIM 24018118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ilmu budaya dasar tentang agama dan sistem kepercayaan dalam budaya. Yang pertama yaitu pengertian agama dan kepercayaan. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, dewa, atau kekuatan lain yang berhubungan dengan ajaran kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama menjadi realitas yang selalu melingkupi kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Secara etimologis, kata agama dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan kata din dalam bahasa Arab yang berarti hukum, patuh, dan kebiasaan, serta dengan kata religion dalam bahasa Inggris yang bermakna sistem keyakinan terhadap kekuatan ilahi. Sedangkan kepercayaan merupakan kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam suatu masyarakat melalui simbol, ritus, dan nilai-nilai yang dianggap suci. Artinya, sistem kepercayaan bukan hanya menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan atau kekuatan gaib, tetapi juga membentuk solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, fungsi agama dan kepercayaan dalam budaya. Fungsi agama dan kepercayaan dalam budaya sangat penting karena keduanya menjadi dasar dalam bentuk nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Yang pertama, fungsinya sebagai pedoman hidup. Agama dan kepercayaan memberikan arah dan tuntutan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, menentukan mana yang benar dan mana yang salah, baik dan buruk. Seperti contohnya, norma agama melarang mencuri, membunuh, dan berbohong, sehingga membentuk perilaku moral masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi membentuk nilai dan norma sosial. Nilai-nilai budaya banyak bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat. Contohnya, tradisi gotong royong, saling menghormati, dan sopan santun di Indonesia berakar dari ajaran agama dan kepercayaan lokal. Yang ketiga yaitu fungsi perekat sosial. Agama dan kepercayaan dapat mempererat hubungan antar anggota masyarakat karena memiliki ritual upacara dan keyakinan yang sama. Contohnya, perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, atau Galungan memperkuat solidaritas sosial. Yang keempat, fungsi pengendali sosial. Ajaran agama menjadi alat pengendali perilaku, mencegah tindakan menyimpang karena adanya rasa takut terhadap dosa atau hukuman moral. Contohnya, seseorang menahan diri dari berbuat curang karena takut melanggar ajaran agama. Yang kelima yaitu fungsi pembentuk identitas budaya. Agama dan kepercayaan ikut membentuk ciri khas suatu budaya dalam cara berpakaian, arsitektur, kesenian, dan sistem sosial. Contohnya, arsitektur masjid, pura, atau candi mencerminkan perpaduan antara agama dan budaya daerah. Yang keenam, fungsi spiritual dan psikologis. Memberikan ketenangan batin, harapan, dan makna hidup, terutama saat menghadapi kesulitan. Contohnya orang berdoa atau melakukan ritual untuk mencari kekuatan dan ketenangan hati. Yang ketujuh yaitu fungsi pelestarian budaya. Agama dan kepercayaan sering melestarikan budaya lewat upacara adat dan tradisi keagamaan yang diwariskan turun-menurun. Contohnya upacara ngaben di Bali atau sekaten di Yogyakarta. Selanjutnya, macam-macam kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam. Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia. Ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Umat Islam meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan 5 rukun Islam. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berpusat pada keyakinan pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kitab sucinya adalah Alkitab. Yang ketiga yaitu Katolik. Agama Katolik juga didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, namun memiliki tata ibadah dan struktur kepemimpinan yang berbeda dengan Protestan. Umat Katolik mengakui Paus di Vatikan sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia. Yang keempat, Hindu. Agama Hindu banyak dianut oleh masyarakat di Pulau Bali. Ajarannya bersumber dari kitab Weda yang berlandaskan konsep Trihita Karana. Yang kelima yaitu Buddha. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama di India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Yang keenam yaitu Konghucu. Agama Konghucu berasal dari ajaran Kongzi atau Konfusius
yang hidup di Tiongkok sekitar 2.500 tahun yang lalu. Kitab sucinya disebut Si Shu Wu Jing atau 4 kitab dan 5 kesusastraan. Selanjutnya, peran agama dan kepercayaan dalam pembentukan budaya. Peran yang pertama yaitu agama sebagai fondasi nilai dan identitas budaya. Agama memberikan landasan nilai yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik ibadah, ritual, dan tradisi budaya. Nilai-nilai agama yang termanifestasi dalam kebiasaan hidup sehari-hari membentuk identitas kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Contohnya, ritual adat dan upacara keagamaan menjadi bagian integral dari budaya lokal yang membedakan satu komunitas dengan yang lain. Yang kedua yaitu hubungan simbiotik antara agama dan budaya. Agama dan budaya memiliki hubungan yang saling mengisi. Budaya menjadi media ekspresi dan penyebaran ajaran agama, sementara agama memberikan kerangka moral dan etika kepada kebudayaan. Banyak kebudayaan lokal mengalami proses sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran agama dan dengan tradisi asli, sehingga menghasilkan budaya yang unik dan adaptif sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Peran yang ketiga yaitu agama sebagai perekat sosial dan pengatur etika. Dalam masyarakat yang beragam, agama berperan sebagai perekat sosial yang mempererat hubungan antar warga melalui ajaran kasih sayang, toleransi, dan solidaritas. Upacara keagamaan dan tradisi budaya menjadi sarana memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Fungsi agama ini penting untuk menjaga persatuan dan keberagaman dalam bingkai kebangsaan. Yang terakhir yaitu agama dan budaya dalam konteks globalisasi. Meskipun agama adalah fondasi kuat dalam budaya lokal, pengaruh globalisasi dan paham keagamaan transnasional menimbulkan tantangan dalam pelestarian harmoni antara agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dalam pendidikan agama yang juga mengajarkan pelestarian budaya agar identitas budaya tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Selanjutnya, contoh hubungan agama dengan unsur budaya lain. Yang pertama yaitu agama dan seni. Contohnya kaligrafi Islam, seni ukir pada masjid, lagu rohani, tari keagamaan seperti tari rejang dewa di Bali. Nilai-nilai keagamaan sering diungkapkan melalui seni. Dalam Islam, misalnya seni kaligrafi berkembang karena larangan menggambar makhluk hidup. Sementara di Bali, seni tari dan musik menjadi bagian dari ritual keagamaan Hindu. Yang kedua yaitu agama dan arsitektur. Contohnya seperti bentuk bangunan rumah adat Minangkabau yang mengandung filosofi Islam, candi-candi di Jawa yang menjadi peninggalan agama Hindu dan Buddha. Agama memengaruhi bentuk dan fungsi bangunan, tempat ibadah dibangun sesuai ajaran agama, dan bahkan rumah atau bangunan biasa sering mengikuti prinsip-prinsip religius tertentu. Yang ketiga yaitu agama dan adat istiadat. Contohnya upacara pernikahan adat Jawa yang disertai akad nikah Islam, upacara ngaben atau pembakaran mayat dalam budaya Bali yang berakar pada ajaran Hindu. Banyak adat istiadat yang menyatu dengan praktik keagamaan. Agama memberikan makna spiritual pada adat, sedangkan adat menjaga keberlanjutan tradisi. Selanjutnya ada tantangan dan pelestarian nilai keagamaan. Tantangan ini muncul seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang pesat. Tantangan yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan teknologi. Maksudnya budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai agama dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Yang kedua, gaya hidup materialistis dan hedonis. Banyak orang yang mengejar harta, jabatan, dan kesenangan duniawi daripada nilai spiritual. Yang ketiga, kemajuan media sosial. Banyaknya konten negatif, berita bohong, dan ujaran kebencian yang dapat melemahkan moral dan etika beragama. Yang keempat, menurunnya rasa toleransi. Munculnya sikap fanatisme sempit yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Yang kelima, kurangnya keteladanan tokoh masyarakat. Pemimpin dan figur publik yang tidak mencerminkan nilai religius membuat masyarakat kehilangan panutan. Yang keenam, minimnya pemahaman generasi muda terhadap ajaran agama. Sebagian anak muda lebih tertarik pada hal-hal duniawi dan melupakan pentingnya nilai spiritual. Yang ketujuh, sikap individualisme. Semakin banyak orang yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama dan nilai kemanusiaan. Kemudian ada pelestarian nilai-nilai keagamaan.
Pelestarian ini bertujuan agar nilai-nilai moral dan spiritual tidak hilang akibat pengaruh zaman. Pelestarian yang pertama yaitu pendidikan agama sejak dini, menambahkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan kebaikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, keteladanan dari orang tua dan tokoh agama, memberikan contoh nyata dalam berperilaku sesuai ajaran agama. Yang ketiga, kegiatan keagamaan, melaksanakan kegiatan seperti pengajian, kebaktian, misa, dharma talk, dan perayaan hari besar keagamaan secara rutin. Yang keempat, pemanfaatan media dan teknologi secara positif, menyebarkan konten yang mendidik dan memperkuat keimanan. Yang kelima, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri untuk berdoa, berkata jujur, menolong sesama, dan bersikap sabar. Yang keenam, kerjasama antar umat beragama, mempererat hubungan antar umat beragama melalui kegiatan sosial dan dialog lintas agama. Yang terakhir yaitu pembentukan karakter religius di sekolah dan masyarakat melalui kegiatan kepramukaan, pendidikan karakter, dan pembinaan rohani. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah agama dan kepercayaan memiliki peran sentral dalam pembentukan dan mempertahankan budaya masyarakat melalui nilai-nilai yang diturunkan, norma sosial, ritual, dan tradisi keagamaan. Agama membangun identitas budaya yang memperkuat solidaritas sosial dan keberagaman. Sinergi antara agama dan budaya menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan kekayaan budaya di masyarakat, khususnya di negara plural seperti Indonesia. Itulah penjelasan materi tentang agama dan sistem kepercayaan dalam budaya. Saya Khairinisa dengan NIM 24018118. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.